Langkah apa yang sebaiknya diambil oleh pemerintah untuk bisa terus mendukung sektor properti? Karena sekarang sentimennya tidak hanya perang dagang, tetapi kita juga masih mengalami pelemahan daya beli yang Ya, belum ya. yang belum kunjung membaik sampai saat ini. Artinya kan masih ada dua sentimen yang terus menghantui, Pak. Saya kira kunci utama adalah sinergitas antar kementerian, antar lembaga, baik di tingkat pusat sampai di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sinergitas itu kalau dilakukan dengan baik dan timelinenya betul, tidak neko-neko gitu ya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat positif. Gitu. Misalnya kita pengurusan perizinan misalnya. Pak Menteri mengatakan bahwa daerah A sudah bisa gratis, contohnya begitu. Pengurusan PBG di Kabupaten A sudah bisa ditempuh dalam waktu 3 jam misalnya. Tapi ada daerah lain, kabupaten lain atau provinsi lain yang bisa berbulan-bulan. Nah ini sesuatu yang memang regulasinya sama tetapi ketika di kebijakan ini dituangkan, ini berbeda-beda dalam timelinenya. Developer, teman-teman di sektor properti butuh kepastian. Karena ketika ada kepastian, ketika kita menyusun cash flow gitu ya, menyusun program kerja ini bisa tepat waktu. Kira-kira begitu. Jadi sinergitas yang betul-betul maksimal. Nah, dalam waktu dekat kemarin Pak Menteri PKP menginisiasi antara Kementerian Kemendagri, Kementerian BKPM, kementerian yang lain, BPN dan sebagainya bersinergi. Dimunculkan namanya mungkin nanti akan muncul kebijakan-kebijakan baru yang betul-betul bisa lebih mengakselerasi supaya program 3 juta rumah ini betul-betul bisa kita capai. Gitu. Apakah perlu ada insentif, Pak, sekiranya jika nanti tarif memang akan membawa dampak kepada sektor perumahan ataupun properti? Saat ini insentif pajak Insentif misalnya, tambahan dari yang sudah ada sudah cukup baik. Tetapi nanti kita akan lihat bagaimana pengaruh secara globalnya seperti apa. Tentu kita mengharapkan pemerintah dalam hal ini sebagai ujung tombaknya betul-betul bisa menganalisa dampaknya. Jika memang dampaknya sangat signifikan, tentu harapan kami di asosiasi, di Apersi, betul-betul ketika menentukan kebijakan itu juga selaras dengan kondisi yang ada. Itu artinya kebijakan-kebijakan yang dimunculkan betul-betul bisa seimbang dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia. Apa yang akan disampaikan ataupun usulan konkret dari APRC untuk merespon kondisi global khususnya untuk para pengembang? Yang pasti pengaruh kebijakan Amerika tentu belum berpengaruh secara keseluruhan. Tetapi untuk sektor properti saya kira sinergitas sama Kementerian PKP sudah melakukan langkah-langkah yang konkret, sudah baik kerjasamanya dengan seluruh asosiasi, seluruh perbankan, seluruh tapera, kemudian dengan masyarakat sudah segmentasinya sudah jelas. Nah ini tinggal sinergitas sama kementerian dan gubernur, bupati dan wali kota terkait dengan regulasi, terkait dengan proses pengurusan di BPN misalnya. Kemudian kayak misalkan kemarin ada contoh kebijakan kementerian di BPN misalnya pengurusan sertifikat misalnya. Sekarang tidak lagi dilakukan di kabupaten, itu harus ke Kanwil. Luasannya itu misalkan 0 sampai dengan 5.000 itu sudah sampai di wilayah. Ini tentunya kebijakan yang cukup memperlambat gitu dalam hal proses di sektor properti. Artinya ada jeda waktu yang cukup panjang. Kita belum melihat secara detail gitu ya bagaimana kebijakan ini bisa munculkan karena kita memang belum pernah diajak diskusi untuk hal ini. Jadi ini cukup berpengaruh. Oh, belum diajak diskusi. Ya. Berarti setelah ini harus ada pertemuan ya Pak, karena memang langkah-langkah yang dihadapi harus dilakukan bersama, diputuskan bersama. Ya, kita ini kan sebagai ujung tombak nih. Asosiasi developer ini kan sebagai ujung tombak di pemerintah dalam melaksanakan program 3 juta rumah. Ya sebaiknya kebijakan apapun terkait dengan perumahan, baik itu untuk sertifikat, baik itu untuk perizinan dan sebagainya,
sebaiknya jauh-jauh hari didiskusikan dengan seluruh asosiasi yang ada. Sehingga kebijakan yang muncul tidak lagi menjadi hambatan. Sehingga proses-proses itu bisa secara timeline-nya itu betul-betul bisa tepat waktu.